Sumatera Utara ingin mengadakan wawancara. Apakah ibu bersedia untuk saya wawancarai? Bersedia. Saya berbicara dengan ibu siapa? Rosdiana. Alamat ibu? Desa Mampang. Usia ibu? 48 tahun. Pekerjaan ibu? Ikut suami. IRT gitu bu? Ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Jadi gini bu, untuk pertanyaan pertama, apakah ibu merasa aman jika ada seorang pemakai narkoba yang tinggal di sekitar lingkungan ibu? Ya nggak merasa aman lah. Tidak merasa aman. Alasan ibu untuk nggak merasa aman? Karena kan nanti otomatis itu kan dapat mengganggu keamanan di dusun kami ini. Nah, namanya aja orang pakai narkoba itu kan otomatis itu nanti dia malas kerja, terjadilah pengangguran. Sementara nanti dia mencuri lah. Sementara dia kan mau beli ini barang-barang itu, jadi nggak aman, yang pasti nggak aman lah. Banyak terjadi pencurian. Jadi bu, dampak buruk apa yang pernah terjadi di lingkungan ibu yang pernah dilakukan oleh pemakai narkoba tersebut? Ya itu tadi banyak pemuda-pemuda yang malas bekerja, terjadi banyak pencurian, dan banyak rumah tangga yang hancur gara-gara narkoba. Mengenai peristiwa yang ibu sampaikan tadi seperti malas bekerja terutama itu banyak pencurian. Apakah pernah terjadi pencurian tersebut di rumah ibu yang dilakukan oleh? Kalau di rumah saya nggak pernah, tapi di rumah tetangga saya adalah beberapa kali di lingkungan kami ini. Jadi bu, untuk menghindari dari pemakaian yang namanya narkoba terhadap keluarga ibu, terutama anak-anak ibu, apa cara yang ibu lakukan begitu? Kalau saya pertamanya saya harus menanamkan ilmu agama kepada anak-anak saya dan selalu berkomunikasi dan selalu mengingatkan bahwa narkoba itu dapat menghancurkan masa depan, baik itu di dunia dan akhirat. Pertanyaan yang terakhir bu, apa saran dari ibu terhadap pengurus desa agar desa tersebut jauh dari yang namanya narkoba? Pengurus desa, Mau itu seperti kepala desa, pokoknya di organ desa lah gitu, agar desa tersebut jauh dari namanya narkoba gitu. Apa yang saran ibu yang harus mereka lakukan gitu ke depannya? ya selalu ini seperti kepada anak saya juga kan, harus banyak misalnya ada remaja dilaksanakan seperti kegiatan-kegiatan remaja masjid, kegiatan kepemudaan, tetapi jangan diiringi pengajian-pengajian agar mereka ini dapat tertanam di hatinya itu ilmu agama. Otomatis kalau sudah ada tertanam ilmu agama, mereka menjauh dari narkoba. Dan untuk mengatasi misalnya sudah terjadi, ya otomatis harus bekerja sama dengan masyarakat. Nah, misalnya kan aparat desa, misalnya kepala dusun harus bekerja sama dengan masyarakat, dan masyarakat pun harus bekerja sama aparat desa untuk melaporkan kira-kira ada yang dicurigai memakai narkoba ataupun pengedar narkoba. Baik bu, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan pertanyaan kepada ibu. Saya ucapkan terima kasih atas waktu ibu, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Dengan Ibu siapa? Ibu Hayati, Alamatnya di mana? Desa Mangkal, Pekerjaan Ibu? rumah tangga, Usia Ibu? 34 tahun. Jadi gini Bu, saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ingin mengadakan sebuah wawancara mengenai narkoba. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Untuk pertanyaan yang pertama Bu, apakah Ibu merasa aman jika ada seorang pemakai narkoba di sekitar lingkungan rumah Ibu? Tentunya tidak aman karena takut berpengaruh dengan anak-anak lingkungan sekitarnya juga. Tidak aman. Ibu, dampak buruk apa yang pernah terjadi di lingkungan Ibu yang pernah dilakukan oleh pemakai tersebut? Belum ada. Belum ada ya? Apakah peristiwa-peristiwa yang mengenai keburukan yang dilakukan pemakai narkoba itu pernah terjadi di rumah Ibu? Tidak pernah. Tidak pernah Ibu. Jadi menurut Ibu, cara apa yang dapat Ibu lakukan agar keluarga Ibu, terutama anak-anak Ibu, agar terhindar dari narkoba tersebut? Memberi pengertian dan contoh bahwasanya tidak perlu mendekati narkoba karena berdampak buruk. Yang terakhir ini Bu, apa saran dari Ibu terhadap pengawas desa agar desa itu jauh dari yang namanya narkoba? Sarannya supaya aparat desa bisa memantau siapa-siapa yang makan narkoba biar bisa memberikan nasihat. Nasihat. Nah, biar jangan berbuat seperti itu lagi. Sekian wawancara dari saya Bu, saya ucapkan terima kasih atas waktu Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pani Andreas Nasution. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada hari ini dan waktu ini saya akan memberikan pemahaman tentang bahayanya narkoba dan hukuman bagi orang yang memakai narkoba. Kenapa saya ajak teman-teman sekalian, terutama untuk anak cowok, karena kebanyakan dari pemakai narkoba ini adalah yang terlibat kaum pria. Untuk selanjutnya, kita ketahui bahwasanya narkoba ialah zat psikotropika yang dimana zat tersebut adalah obat-obatan yang digunakan dokter biasanya untuk orang operasi atau penyakit tertentu. Akan tetapi banyak pada saat ini dari kita menyalahgunakan dari zat tersebut seperti untuk happy atau joget atau berbagai macam lah menggunakan tersebut. Untuk selanjutnya mengenai jenis-jenis dari narkoba. Jenis yang pertama itu adalah ganja. Ganja itu adalah berbentuk seperti tembakau, biasanya digunakan pada isi rokok ataupun dilintingkan sebagai bentuk rokok, gitu kan. Efek ganja dari jangka pendek itu ialah ketika seseorang menggunakan ganja akan cepat melewati paru-paru melalui aliran darah. Darah akan membawa bahan kimia tersebut ke otak dan ke organ-organ lain di tubuh. Tubuh akan menyerap zat THC yang terdapat pada ganja, sehingga karena itu penggunanya pada umumnya akan merasakan efeknya setelah 30 menit hingga 1 jam.
zat THC bekerja pada reseptor senol A tertentu yang biasanya akan bereaksi terhadap zat alami yang mirip dengan zat THC dalam otak. Hal ini akan menyebabkan pengguna merasa high atau merasa fly lah, namanya terbang gitu kan, dan mengalami beberapa efek lainnya seperti perubahan kesadaran terhadap waktu, perubahan suasana hati, gerakan tubuh terganggu, kesulitan berpikir dan memecahkan masalah, gangguan terhadap daya ingat. Efek panjang dari pemakaian ganja yaitu gangguan pernapasan. Asap ganja dapat menyebabkan iritasi pada paru-paru yang memicu batuk berdahak, sakit paru-paru hingga infeksi paru. Yang kedua, meningkatkan denyut jantung dan meningkatkan denyut jantung setelah 3 jam merokok. Hal ini dapat menyebabkan serangan jantung, gangguan pada bayi, halusinasi, dan gangguan mental. Dan yang kedua yaitu sabu. Sabu itu nama lainnya itu metamfetamin, kristal atau APS. Efek dari sabu jangka pendek itu sebagai stimulan yang kuat. Sabu dalam dosis kecil sekalipun dapat meningkatkan insomnia dan menurunkan nafsu makan. Sabu juga dapat menyebabkan masalah jantung, termasuk detak jantung itu begitu cepat gitu kan. Denyut jantung tak teratur dan meningkat tekanan darah. Secara umum, efek dari sabu itu yaitu insomnia, hilangnya nafsu makan, euforia dan sikap buru-buru, denyut jantung cepat dan tak teratur, dan hipotermia. Efek sabu jangka panjang yaitu kecanduan. Efek psikologi seperti paranoia, halusinasi dan aktivitas motorik berulang, perubahan tubuh dan fungsi otak, menurunnya kemampuan berpikir dan kemampuan motorik, menurunnya konsentrasi. Yang paling itu seperti hilang ingatan, perilaku itu menjadi agresif dan lebih cenderung sering marah, gangguan suasana hati, masalah gigi yang parah, menurunnya berat badan. Dan yang ketiga itu ekstasi. Ekstasi ini banyak digunakan untuk orang pada saat ini digunakan untuk seperti joget gitu ya kan. Kenapa digunakan pada saat joget? Ketika mereka menggunakan ekstasi itu, mereka mendapatkan efek dari obat tersebut seperti terbang gitu kan, seperti melayang, seakan-akan dunia ini punya mereka gitu ya kan. Efek jangka pendek itu kalau memakai ekstasi itu menurunnya nafsu makan, pusing dan demam, kerap otot, berkeringat dingin, penglihatan kita mungkin buram, mungkin sebagian orang, meningkatnya denyut jantung, tekanan darah meningkat, menegangnya mulut dan wajah dan dagu. Efek jangka panjangnya itu meningkatnya kecanduan, sering panik, sering lupa, tidak mampu membedakan realita dan mana fantasi. Dan yang terakhir itu kebanyakan orang yang memakai ekstasi itu kebanyakan depresi, stres, pencarian selalu obat, kan? Yang keempat itu ada heroin atau kupau nama lainnya. Efek buruk yang ditimbulkan dari heroin tersebut melambatnya denyut nadi, tekanan darah menurun, lemahnya otot, hilangnya kepercayaan diri, suka menyendiri, sering berperilaku buruk seperti berbohong dan menipu, kesulitan buang air besar dan sering tidur. Pada intinya, efek dari pemakaian zat narkoba tersebut ialah hilangnya masa depan. Karena apa hilang masa depan? Ketika kita setelah menggunakan dari salah satu zat narkoba tersebut, jadilah bahwasanya kita akan selalu keterkaitan dengan orang tersebut, dan kita tidak akan pernah bisa lepas dari namanya narkoba. Jadi saya di sini dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mengajak kepada teman-teman sekalian untuk menghindari yang namanya narkoba. Karena yang bilang sedikit banyak pun tidak ada efek yang berujung pada hal-hal yang positif, dan efek yang paling fatal itu tidak ada lagi yang namanya keserangan di dunia ini, yang ingin tahu hanya pemakaian dari zat narkoba tersebut. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan mengenai hal tersebut adalah banyak berbagai macam efek yang merugikan bagi pengguna narkoba tersebut. Dari seluruh jenis-jenis yang ada, semua memiliki dampak buruk bagi pengguna yang berlebihan dan bagi yang menyalahgunakannya. Adapun berbagai macam efek seperti gangguan pernapasan, pada asap ganja dapat menyebabkan iritasi
ketika menyebutkan setiap orang penyalahgunaan narkotika golongan 1, yaitu ganja, sabu-sabu, kokain, opium, heroin, dan lain-lain, bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian penggunaan narkotika golongan 2, yaitu morfin, betidin, dan lain-lain, bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Terakhir, bagi pengguna narkotika golongan 3 seperti kodein dan lain-lain yang digunakan untuk diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun. Adapun saran dari saya yaitu cara untuk agar kita terhindar dari narkoba antara lain, lakukanlah hal yang positif bersama keluarga. Banyak-banyak kita melakukan hal yang mengarah ke arah positif pada keluarga kita, dan jauhilah pergaulan yang mengarahkan kita untuk hal yang berdekatan dengan narkoba. Perhatikan orang-orang yang kita sayangi di sekitar kita dan ingatkan mereka bahwa narkoba itu adalah kejam. Selesaikan masalah Anda dengan tenang dan jangan lari dari masalah itu seperti menggunakan sabu atau apapun sebagainya. Jangan melawan nasihat orang tua, karena kebanyakan orang tua tidak ingin anak-anaknya itu masa depannya hancur dengan menggunakan narkoba tersebut. Seperti yang tadi, memilih pergaulan positif seperti teman-teman yang perhatikan itu banyak kegiatan positif seperti main voli dan lain sebagainya. Selain kita pergaulan itu saya bilang tadi, pandai-pandailah kita memilih kawan. Adapun kita berkawan dengan orang yang memakai narkoba, tidak beliau pelajar kita jangan kita melakukan. Kenapa? Efek dari narkoba itu buat saya tidak ketahui dan intinya masa depan itu hancur. Perbuatkanlah iman kita kepada Tuhan agar kita terhindar dari narkoba tersebut. Dan yang paling utama itu adalah jangan pernah mencoba walaupun hanya sekali. Jangan takut kehilangan teman karena kita tidak menggunakannya, dan jangan banyak pikiran malam hari dan berpikirlah positif. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah yang mengampun. Bila ini saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam.